البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. Bab pemuliaan, yaitu disyariatkannya kita memuliakan ahli bait Rasulullah SAW, dan bab yang berisi keterangan tentang keutamaan mereka, karena pemilik keutamaan dia itu berhak untuk dimuliakan. Baik. Qala Allah Ta'ala: "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Allah Ta'ala berfirman, hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Tathhira, dia itu adalah apa? Adalah maf'ul mutlaq. Li tauqidi li bayani apa ini? Haqiqati al-fi'il. Menunjukkan betul-betul Allah ingin mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Bukan sekedar majaz, tapi betul-betul pensucian. Maka bukan hanya disucikan dari apa? Dari dosa-dosa. Sehingga kalau dari ahlul bait, kalau dia berbuat dosa, maka hukumannya itu dilipatkan. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ingin mensucikan mereka. Makanya kalau sudah setinggi itu kenikmatan untuk mereka, ternyata mereka berbuat maksiat, maka dosanya memang dilipatkan. Sebagaimana yang sebaliknya, kalau mereka taat, maka pahala mereka adalah pahala yang dilipatkan. Baik, makanya rangkaian ayat ini, yaitu dalam Al-Ahzab, menjelaskan tentang apa? Tentang istri-istri Nabi, dan juga apa? Tentang keluarga Nabi secara umum. Dan ayat-ayatnya ma'ruf tentang masalah itu. Di antara bentuk pensuciannya adalah ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan lastunna ka'ahadin minan nisa ini taqaitunna fala yakhda'na bil qaul, dan seterusnya. Wahai para istri Nabi, sesungguhnya kalian itu adalah tidak seperti wanita-wanita yang lain, dan seterusnya, yaitu ketinggian kedudukan kalian. Tayyib. Apa yang diinginkan di sini yaitu betul-betul Allah Ta'ala ingin menghilangkan kotoran-kotoran sampai bahkan yang bersifat yaitu dekat kepada hissi. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu, yang Rasulullah SAW mengatakan, "Ama ta'lam," apa itu? Anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lahumus shadaqah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak halal untuk mereka sedekah? Dalam lafaz yang lain, apa itu? Anna ahlal bait la tahillu lana shadaqah, bahwasanya kita ini adalah ahlul bait, tidak halal untuk kita sedekah. Di dalam lafaz yang lain Rasul menyebutkan dalam hadis hasan itu, apa itu? Bahwasanya as-shadaqah min awsakhin nas. Sedekah itu adalah dari apa? Kotoran-kotoran dari harta manusia. Kenapa? Karena sedekah itu memang untuk apa? Mencuci harta manusia. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian dari harta-harta manusia itu sedekah untuk kalian itu, untuk engkau wahai Rasulullah, menumbuhkan harta mereka dan engkau mensucikan harta mereka dengan sedekah tadi. Harta tadi dicuci ya, sisa cuciannya itu adalah sedekah itu tadi. Disedekahkan kepada fakir miskin, kepada fisabilillah dan lain-lain. Tapi apa? Untuk ahlul bait enggak dapat. Kenapa? Karena itu adalah hakikatnya adalah kotoran dari harta manusia. Makanya sedemikian tinggi derajat mereka, mereka enggak layak untuk memakan sedekah. Itu adalah kotoran-kotoran dari harta manusia. Tapi Allah jadikan itu halal untuk apa? Untuk 8 asnaf. Bukan berarti betul-betul dia adalah barang yang najis. Buktinya apa? Boleh untuk fisabilillah, boleh untuk apa? Memberi makan fakir miskin. Sementara Allah Ta'ala menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Menunjukkan ini dari sudut pandang ahlul bait, yang namanya sedekah itu adalah apa itu? Barang yang kotoran dari harta manusia. Tapi orang-orang Rafidhah, demikian pula orang-orang Sufiyah, karena memang mereka terlalu cinta harta, mereka tidak memandang masalah dia ini barang yang kotor atau tidak. Mereka cuma inginnya adalah kami harus dimuliakan dengan zakat-zakat kalian itu. Yang penting hartanya. Tidak tahu bahwasanya itu adalah diharamkan karena apa? Dia adalah barang yang kotor untuk sudut pandang ahlul bait. Sementara mereka dengan alasan, oh kami adalah para habib kalau dari kalangan Sufiyah, atau kami adalah para sadah, para sayyid kalau dari kalangan orang-orang Syiah.
Sebagaimana kami sekarang di zaman ini nggak dapat fai', maka apa? Zakat kepada kami. Padahal itu adalah barang-barang yang kotor untuk sudut pandang orang-orang yang suci. Nah, mereka memang apa? Bukan orang yang layak disucikan, walaupun dari ahlul bait. Kenapa? Karena mereka telah merusak akidah mereka sendiri dengan kesyirikan, jauh dari ajaran imam mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena sudah terbiasa dengan najis, yaitu kesyirikan, maka mereka nggak memandang barang-barang yang kotor dari apa? Sedekah tadi itu. Baik. Berarti dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mensucikan apa itu? Ahlul bait. Manakala mereka adalah makhluk yang disucikan, maka memang mereka adalah kelompok yang layak untuk dihormati, layak untuk dimuliakan, sebagaimana akan disebutkan di dalam hadis-hadis di bawah ini. Sebagaimana Allah menyebutkan ayat ini untuk kaum muslimin membacanya adalah agar tahu bahwasanya mereka tidak sama dengan kita dari sudut pandang kesucian derajat mereka, maka harusnya kita memang memuliakan mereka. Makanya di dalam athar yang sahih, apa itu? Zaid bin Sabit meminta Ibnu Abbas untuk mengulurkan tangannya. Kemudian ketika itu langsung apa? Tangan Ibnu Abbas dicium. Kemudian mengatakan hakadza umirna an naf'ala bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Orang-orang yang soleh, bukan orang yang musyrikun untuk kita cium tangannya. Tayyib. Dan orang-orang Rafidhah ketika mereka mengatakan istri-istri Nabi itu tidak termasuk dari keluarga Nabi, dibantah oleh para ulama mengatakan apa? Bahwasanya ayat ini masuk di dalam apa? Pembahasan masalah ahlul bait disebutkan di sini, dan ayat ini adalah rangkaiannya adalah pembahasan tentang istri-istri Nabi. Allah Taala mengatakan wa may yaqnut minkunna lillahi apa itu wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marratain, yaitu barang siapa di antara kalian wahai para istri Nabi yang taat kepada Allah, maka niscaya kami akan berikan kepadanya apa? Pahala 2 kali lipat. Ayat-ayat ini membahas tentang istri-istri Nabi. Ternyata setelah rangkaian itu Allah menyebutkan ini. Hanyalah Allah ingin untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait kotoran-kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi itu juga termasuk dari ahlul bait. Walaupun untuk yang istri Nabi, dalil-dalil yang lain menunjukkan mereka boleh untuk apa? Memakan sedekah. Sebagaimana di dalam beberapa hadis itu, hadis Aisyah dan lain-lain. Kenapa? Karena istri Nabi walaupun adalah dari ahlul bait, tetapi yang khusus diharamkan memakan sedekah hanyalah apa? Dari keluarga Abdul Muttalib, dan juga dari keluarga Bani Hashim dan yang seperti itu. Sementara keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq tidaklah demikian. Mereka adalah dari apa? Dari Bani Taimillah. Demikian pula keluarga Umar ibn Khattab itu dari Bani Adi. Mereka bukan dari 2 bani yang tadi. Walaupun mereka juga mendapatkan kemuliaan ahlul bait. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.